Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depada Tusyada dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan membacakan tugas PPKN yang dimana saya akan membacakan hal-hal penting di dalam yang saya sudah tandai dalam buku PKN dari halaman 16 sampai 20. Langsung saja. Judul besarnya yaitu Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang dibagi menjadi 34 provinsi dan 416 kabupaten serta 98 kota. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. 1. Memetakan wilayah negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 pulau diantaranya tidak berpenghuni. Yang ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wilayah laut Indonesia terbagi dalam beberapa zona, yang diantaranya yang pertama, zona laut teritorial. Batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dan garis dasar ke arah laut lepas. B. Zona landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Dalam lautnya kurang dari 150 meter. Yang ketiga yaitu yang C, yaitu zona ekonomi eksklusif, bisa disingkat ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. 2. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, timur, dan selatan yaitu A. Utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Selain dengan Malaysia, Indonesia juga berbatasan secara tidak langsung dengan Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. B. Selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. C. Barat. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. D. Timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Warga dan penduduk. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraannya. Yang pertama yaitu rakyat, penduduk, dan warga negara. Secara
konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. A. Warga negara. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Penduduk. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. 2. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. A. Asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak melalui mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Yang B. Asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat lahir, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. 3. Status kewarganegaraan. 1. Apartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. B. Bipartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus kewarganegaraan rangkap. 4. Cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan. A. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara, atau naturalisasi biasa. B. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Naturalisasi istimewa. 5. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. A. Naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan menunjukkan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat berikut. A. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang dengan ancaman pidana penjara lebih 1 tahun lebih. 6. Jika pernah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. B. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 12 tahun 2006. Nomor 6. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan dirinya. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan setelah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. D. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden. Masuk ke dalam dinas negeri asing atas kemauan diri sendiri, dan lain-lain. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Berbagai agama dan kepercayaan yang tumbuh di Indonesia tidak serta-merta menimbulkan perpecahan, melainkan menambah keberagaman bangsa Indonesia. 1. Pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Makna dari kemerdekaan beragama dan kepercayaan adalah bahwa tiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri. 2. Membangun kerukunan umat beragama. Sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan tersebut. Kerukunan umat beragama. Judul besar: Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. 1. Substansi pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta sis hankam rata dapat digunakan sebagai pelaksanaan usaha pertahanan dan keamanan negara. Sudah sampai nomor 20. Mungkin pembacaan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah pengucapan. Mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam hangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.